Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Mari kita mulai. Perubahan tak terduga membuat semua orang di bukit terdiam. Mereka menyaksikan Chen Xian dipaksa mundur dan memuntahkan darah dalam sekejap mata. Setelah itu, mereka melihat sosok Xiao Yan yang perlahan-lahan muncul. Bocah, kamu mencari kematian. Kedua tetua akhirnya pulih. Setelah itu tubuh mereka bergerak dan muncul di belakang Chen Xian. Kedua tangan mereka menjulur dan dengan paksa menerima Chen Xian. Bunuh bajingan ini. Aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Wajah Chen Xian ditutupi dengan tatapan galak saat dia memberi perintah. Kedua tetua saling memandang ketika mereka mendengar perintah Chen Xian. Namun, hanya satu dari mereka yang melangkah maju. Mengepalkan tangannya, pisau besar sepanjang 2 meter muncul. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan tubuhnya melesat dan menerkam ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat dia menyaksikan serangan yang tajam. Cahaya perak segera melintas di bawah kakinya saat tubuhnya dengan cepat menghilang. Boom! Pisau besar hanya memotong udara kosong. Itu membuat tetua Bai merajut alisnya. Kecepatan Xiao Yan benar-benar membuatnya sakit kepala. Matanya dengan cepat melihat di mana Chen Xian berada. Namun dia tidak melihat ada aktivitas di sana. Keluar, mata buram tetua Bai melayang saat hawa dingin melintas di matanya. Pisau besar di tangannya tiba-tiba dan dengan kasar menghantam ruang di sebelah kirinya. Boom! Penguasa hitam besar tiba-tiba muncul ketika pisau memotong ruang. Dan sosok Xiao Yan juga terungkap pada saat yang sama. Detik berikutnya, tubuhnya berputar sedikit saat penguasa hitam berat diayunkan ke arah kepala tetua Bai. Tetua Bai hanya mendengus dingin ketika melihat serangan Xiao Yan. Douqi di dalam tubuhnya sekali lagi melonjak keluar dan membuat pisau besarnya bercahaya terang. Namun, tepat ketika penguasa hitam besar akan bertabrakan dengan pisau besar, itu tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, tangan Xiao Yan lainnya dengan cepat membentuk serangkaian segel. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama, segera, Douqi bergelombang di dalam tubuh Xiao Yan melonjak dan memasuki penguasa hitam. Akhirnya dengan kuat bertabrakan dengan pisau besar yang terang. Boom! Suara gemetar bumi bergema di atas bukit. Angin yang menakutkan menyapu dalam bentuk melingkar. Itu memaksa semua orang di sekitarnya untuk mundur dengan cara yang menyedihkan. Detik berikutnya, suara retak tiba-tiba muncul di pisau besar. Boom! Kekuatan yang dipancarkan dari penguasa hitam tiba-tiba meletus sekali lagi. Bahkan tetua Bai terguncang ke titik di mana kakinya harus mundur. Wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelap dan dingin setelah memaksa kembali tetua Bai mundur. Kakinya segera menekan tanah, dan tubuhnya sekali lagi melesat ke arah Chen Xian. Kamu mencari kematian. Tetua yang lain, yang melindungi Chen Xian, mengungkapkan ekspresi suram saat dia mengeluarkan teriakan marah. Namun, teriakannya baru saja terdengar. Boneka iblis bumi sudah muncul di depannya sebelum dia bisa menghentikan Xiao Yan. Tinju boneka dengan keras diayunkan, menciptakan badai yang mengganggu tetua dari Sekte Suan mendalam ini. Wajah ganas Chen Xian akhirnya berubah sedikit setelah melihat tetua ditahan. Kakinya menekan tanah, dan tubuhnya bergerak mundur. Namun, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Segera, sosok Xiao Yan perlahan muncul di depannya. Menurutmu, aku tidak dapat membunuhmu hanya karena ada seseorang yang melindungimu. Ekspresi wajah Chen Xian secara drastis berubah. Douqi di dalam tubuhnya meletus dan berkumpul di tangan kanannya, dan membentuk pisau api yang luar biasa tajam. Pisau api misterius. Segera, tangan Chen Xian bergetar. Pisau api dengan kejam menebas ke arah kepala Xiao Yan. Ekspresi dingin di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat dalam menghadapi serangan Chen Xian. Tangannya meringkuk menjadi bentuk cakar dan berubah menjadi sarung tangan api. Boom! Tinju dan telapak tangan bertabrakan saat angin suhu tinggi menyapu. Beberapa batu besar mulai retak dan pecah. Namun, pisau api dengan cepat melemah setelah melakukan kontak dengan api hijau giok Xiao Yan sebelum akhirnya hancur. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dari telapak Xiao Yan seperti banjir. Itu membuat pertahanan Douqi di dalam tubuh Chen Xian runtuh seketika. Darah segar keluar dari mulutnya saat tubuhnya terbang mundur dan dengan keras menabrak batu gunung. Pada saat ini, banyak tatapan di bukit memandang Chen Xian, yang tampak sangat menyedihkan setelah jatuh pingsan di tumpukan debu.
Semua dari mereka diam-diam menelan seteguk air liur. Tatapan Song Qing dan Cao Ying juga berhenti pada Chen Xian yang tampak menyedihkan. Ekspresi Song Qing menjadi suram. Sementara Cao Ying, tampaknya sangat tertarik pada pertarungan semacam ini. Matanya yang menawan melompat kegirangan. Dari kelihatannya, dia sepertinya ingin mereka berdua untuk maju dan bertarung sampai mati. Bocah, kamu sudah keterlaluan. Tetua Bai yang telah diguncang oleh Xiao Yan sampai auranya menjadi lamban, akhirnya memulihkan kekuatannya. Dengan raungan marah, tubuhnya berubah menjadi kilat saat dia bergegas menuju Xiao Yan. Xiao Yan sedikit merajut alisnya ketika melihat Tetua Bai menyerang lagi. Namun dia mengabaikannya. Tubuhnya sekali lagi bergegas menuju Chen Xian. Dia sudah berniat membunuh orang ini. Chen Xian telah menyebabkan Xiao Yan hampir kehilangan nyawanya. Bantuan apapun harus dikembalikan, dan permusuhan apapun harus dibayar. Kejahatan di mata Chen Xian segera digantikan oleh panik ketika dia melihat Xiao Yan bergegas ke arahnya. Dengan kondisinya saat ini, dia bahkan tidak akan bisa bertahan satu kali pertukaran melawan Xiao Yan. Xiao Yan, jika kamu berani membunuhku, Sekte Suan Mendalam pasti tidak akan melepaskanmu. Xiao Yan benar-benar mengabaikan teriakan tajam Chen Xian saat tubuhnya sudah muncul di atas kepalanya. Peguasa hitamnya segera menebas. Ketika kamu reinkarnasi di kehidupan berikutnya, kamu harus memikirkan konsekuensi dari pikiran jahat apapun. Chen Xian menatap penguasa api hijau giok yang membesar di matanya. Wajahnya sudah tanpa warna. Namun, teriakan Tetua Bai segera membuat penguasa hitam melambat. Pelindung api lumpur misterius. Segera, tanah di depan Chen Xian tiba-tiba bergetar dan melonjak seperti air dalam banjir. Kemudian membentuk perisai tanah yang sangat kuat. Api aneh warna kuning gelap menempel di sana. Boom! Penguasa hitam mendarat pada perisai tanah. Ledakan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar. Pasir menembak ke segala arah. Namun, perisai tanah telah memperlambat serangan Xiao Yan. Sementara serangan Xiao Yan melambat, Dou Qi yang agung segera bergegas di belakangnya menuju bagian belakang hatinya. Jelas, serangan Tetua Bai bertujuan mengambil hidupnya. Xiao Yan menyipitkan matanya sepersekian detik. Penguasa hitam yang jatuh tiba-tiba bergetar. Sebuah kekuatan tersembunyi tiba-tiba menembus perisai tanah dan memukul perut bagian bawah Chen Xian. Boom! Tubuh Chen Xian menegang ketika kekuatan tersembunyi melanda perut bagian bawahnya. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memeriksa apakah kekuatan tersembunyi telah menyebabkan Chen Xian mati. Penguasa hitam di tangannya secara refleks berayun ke belakang dan segera bertabrakan dengan angin telapak tangan Tetua Bai. Boom! Suara teredam segera muncul. Angin kencang menyapu seperti badai. Jari kaki Xiao Yan menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat menarik mundur sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya. Matanya jelas sedikit suram ketika mendarat pada tubuh Song Qing. Song Qing tidak menunjukkan banyak ketakutan ketika dia melihat mata gelap Xiao Yan. Dengan posisinya di menara pil, tidak perlu baginya untuk takut pada Xiao Yan. Xiao Yan, saudara Chen saat ini telah bergabung dengan aliansi sementara kami. Kamu tidak harus mencoba membunuhnya. Berdasarkan apa yang kamu katakan, hanya dia yang diizinkan untuk membunuhku. Xiao Yan tertawa setelah mendengar ini. Song Qing sedikit merajut alisnya dan berkata dengan suara lemah. Aku hanya meminta seseorang untuk menangkapmu. Bukankah fakta bahwa kamu masih baik-baik saja? Kamu mempunyai bakat untuk mengubah kebenaran. Chen Xian secara pribadi mengatakan bahwa dia ingin aku mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jangan bilang kalau mereka yang hadir tidak mendengar kata-katanya. Xiao Yan tersenyum. Dia melirik Song Qing dan dengan malas berkata, kamu juga harus melupakan semua omong kosong ini. Orang-orang di sini bukan orang bodoh. Jika kamu benar-benar tidak senang, kamu bisa menyerang. Aku akan menerimamu. Wajah Song Qing membosankan. Matanya menyapu, dan melihat para alkemis diam-diam berdiri di samping. Tak satu pun dari mereka mengungkapkan permusuhan pada Xiao Yan. Kemampuan seorang alkemis bukan terletak pada pertarungan dan pembunuhan. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, aku akan menunggumu di pertemuan pil. Xiao Yan tidak berkomentar dengan kata-kata kasar Song Qing. Matanya melirik tetua lain dari Sekte Suan Mendalam, yang telah direcoki oleh boneka iblis bumi. Perintah dikeluarkan dari hatinya dan boneka segera kembali dan berdiri di sampingnya.
Kedua tetua segera bergerak dan muncul di samping Chen Xian yang tidak sadarkan diri, setelah boneka kembali pada Xiao Yan. Tangan mereka menyentuh lengannya saat mereka buru-buru memeriksa luka Chen Xian. Bajingan, kamu telah menghancurkan pembuluh darah pemimpin sekte junior. Xiao Yan di udara masih tanpa ekspresi. Chen Xian telah berulang kali ingin membunuhnya. Jika dia tidak memiliki banyak teknik yang berbeda, sepertinya dia sudah menjadi mayat dingin. Berbagai hal telah menjadi seperti ini dan tidak ada yang dapat memulihkan situasi. Pecahnya pembuluh darah tidak sepenuhnya tanpa obat. Kamu mungkin bisa meminta bantuan dari menara pil setelah ini selesai. Mereka mungkin bisa menyembuhkannya. Cao Ying akhirnya melangkah maju sementara semua orang terdiam. Kedua tetua akhirnya secara bertahap tenang ketika mereka mendengar Cao Ying membuka mulutnya. Dengan kekuatan mereka berdua, mereka tidak dapat menghentikan Xiao Yan. Saat ini, mereka perlu menemukan semua cara yang tersedia untuk menyembuhkan Chen Xian. Jika tidak, mereka berdua akan menderita kemarahan dari pemimpin sekte ketika mereka kembali. Kemudian, mata Cao Ying berhenti pada sosok kurus di langit sebelum dia tersenyum manis. Bisakah aku tahu apakah Tuan Xiao Yan tertarik? Jika semua orang bergandengan tangan, kita akan lebih percaya diri dalam mengalahkan makhluk buas itu. Mata Xiao Yan menyapu tubuh indah Cao Ying. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih atas undangan Nona Cao Ying. Namun, aku terbiasa berkeliaran sendirian. Aku tidak suka membentuk kelompok. Karena itu, aku minta maaf. Tubuh Xiao Yan baru saja akan bergerak. Namun dia merasakan tatapan pria berjubah hitam di tepi bukit yang tidak biasa menyapu tubuhnya. Tatapan ini memberinya perasaan tertekan. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari beberapa ahli Dozun. Kemudian, Xiao Yan sekali lagi melirik Cao Ying dan berkata, masalahnya hari ini akan berakhir di sini. Selamat tinggal. Cahaya perak melintas di bawah kakinya saat tubuhnya langsung menghilang dari tatapan semua orang. Pria berjubah hitam di tepi bukit memperhatikan tempat Xiao Yan menghilang. Sudut mulutnya terangkat senyum aneh. Xiao Yan, kamu tidak akan bisa kabur. Xiao Yan meninggalkan bukit tempat kelompok Cao Ying berada dan terbang menuju pegunungan 10.000 obat bagian terdalam. Tempat di mana binatang sihir yang dikatakan Cao Ying, yang setara dengan Dozun berada. Mendekati pegunungan, sosok Xiao Yan yang berkedip tiba-tiba berhenti dan muncul di cabang pohon. Setelah itu, dia menutup matanya dan menghirup nafas yang dalam. Aroma yang tenang perlahan-lahan berhamburan di udara. Ini, aroma pil serum jiwa. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya setelah mengendus. Pegunungan 10.000-an obat ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Detik berikutnya, tubuh Xiao Yan segera bergerak ke arah di mana aroma yang tenang berasal sebelum akhirnya berhenti. Di depannya, ada lembah batu setinggi 10 meter yang dipenuhi lumut hijau. Di tengah batu ada sebuah lubang. Sementara di bawahnya, ada sebuah kolam. Dia yakin ada binatang sihir yang tersembunyi di dalam kolam ini. Tubuh Xiao Yan perlahan turun dan menemukan sebuah sisik warna biru pucat sebesar telapak tangan. Kadang-kadang, pola harimau tercampur di dalamnya. Jika aku menebak dengan benar, binatang sihir yang melindungi pil serum jiwa pil ini seharusnya ular harimau air misterius. Xiao Yan diam-diam menghela napas lega dalam hatinya setelah mengidentifikasi binatang sihir yang tersembunyi. Kemudian, dia diam-diam mundur beberapa ratus meter dan mengeluarkan pohon warna biru es dari cincin penyimpanannya. Pohon buah ini disebut pohon abadi awan air memabukkan. Efek dari cairan mabuk ini luar biasa. Bahkan binatang sihir tingkat 7 akan mabuk dan tertidur setelah menelannya. Kemudian, Xiao Yan dengan hati-hati mengubur pohon abadi awan air memabukkan di bawah tanah. Selain itu, tubuhnya bergerak dan melompat ke pohon yang sangat besar untuk bersembunyi. 5 jam berlalu dengan tenang. Suara percikan air kecil akhirnya terdengar dan sosok hitam pendek 2 meter tiba-tiba keluar dari kolam. Tubuhnya ditutupi oleh sisik warna biru, dan garis-garis pada sisik itu muncul seperti pola harimau. Ular harimau air misterius yang muncul tidak mengambil bentuk manusia. Puluhan tentakel panjangnya terus berayun. Sesaat kemudian, matanya beralih ke bagian dalam hutan di mana Xiao Yan telah mengubur pohon abadi awan air memabukkan. Setelah ragu sejenak, mulutnya tiba-tiba melebar. Cahaya biru meludah dan berubah menjadi penghalang energi yang melilit pil serum jiwa.
Setelah menempatkan lapisan pertahanan, dia mengayunkan ekornya. Tubuhnya bergegas di udara dan dengan cepat bergegas ke hutan. Sebelum akhirnya menemukan pohon abadi, awan air memabukkan. Melebarkan mulutnya yang besar, tirai air menembak keluar dan mengelilingi pohon abadi. Setelah itu, dia menyerap pohon itu ke dalam mulutnya dengan ganas. Xiaoyan diam-diam tertawa saat melihat orang ini akhirnya memakan buahnya. Jarinya sedikit bergerak tanpa meninggalkan jejak. Namun, dia baru saja akan bergerak. Buah awan air tiba-tiba terbelah. Gelombang cairan perlahan mengalir keluar dan menetes. Boom! Tubuh ular harimau air misterius tiba-tiba mendarat di tanah. Aroma yang padat dan tenang, mengisyaratkan perasaan mabuk, merembes keluar dari tubuhnya. Melihat adegan ini, tubuh Xiaoyan langsung bergerak dan muncul di batu besar. Tinjunya menghantam penghalang energi sampai hancur. Selanjutnya, dia dengan paksa menggali lubang itu dan dengan hati-hati menempatkan batu yang berisi pil serum jiwa ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, tubuhnya bergerak tanpa ragu-ragu, dan bergegas ke hutan yang jauh. Efek buah awan air tidak dapat bertahan lama. Dengan kekuatan ular harimau air misterius, dia segera terbangun setelah 2 menit. Raungan marah seperti petir segera terdengar di langit. Xiaoyan diam-diam tertawa ketika mendengar raungan ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan buru-buru meninggalkan tempat berbahaya ini. Sementara itu, di dalam pegunungan 10.000 obat, ada aula besar yang dibangun dengan batu-batu besar berdiri di puncak gunung. 2 binatang besar sedang menjaga aula. Dari kelihatannya, mereka bahkan lebih kuat dari harimau ular air misterius. Nenek kecil, apakah kamu sudah cukup makan? Raungan marah yang mengandung sakit hati besar tiba-tiba keluar dari dalam aula besar. Di bagian terdalam dari aula batu besar ditumpuk dengan sejumlah bahan obat yang tertata rapi. Ada seorang lelaki besar yang tampak kekar di sana sedang melihat ke tengah lapangan dengan keinginan untuk menangis. Di sana, sosok kecil yang cantik dengan sembarangan memakan bahan obat yang luar biasa langka tanpa basa-basi. Suara mengunyah yang jelas menyebabkan jantung pria besar itu merasakan sakit pendarahan. Untuk apa kamu melolong? Setelah aku makan sampai kenyang dan menemukan orang yang aku cari, aku secara alami akan membawamu keluar dari tempat ini. Tenang, bukankah itu hanya membuka ruang? Itulah ahliku. Sosok kecil bergumam saat dia makan. Sepertinya dia sangat tidak puas dengan rasa sakit hati yang dirasakan pria besar itu.